Selamat datang semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pelatihan pengenalan korteks panduan praktis pengelola pajak organisasi nirlaba. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu ya teman-teman. Seperti biasa, saya Indah selaku pembawa acara hari ini. Kegiatan pelatihan kita pada siang hari ini adalah lanjutan dari sesi pelatihan kemarin ya teman-teman. Yang dimana pelatihan ini mungkin akan membahas dasar hukum korteks itu apa, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, pendaftaran wajib pajak, pembayaran, penyetoran pajak, dan deposit pajak. Ada juga implementasi pendaftaran pada Korteks nih yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita hari ini. Masih sama ya narasumbernya, Mas Hadi Prayitno. Oke. Halo Mbak Indah, ketemu lagi kita ya. Iya nih, Mas Hadi apa kabar? Sehat? Baik, sehat Mbak. Oke, Alhamdulillah. Kalau gitu mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Hadi. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dari Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang bisa bertemu kembali hari ini, hari ketiga ya, dari serial pelatihan keuangan bagi organisasi masyarakat sipil. Khusus untuk hari ini atau siang ini materi beralih gitu ya. Kalau kemarin 2 hari adalah pengelolaan keuangan, kemudian mengenalkan alat bantu pelaporan keuangan sesuai standar, maka hari ini kita ingin membahas isu baru di kalangan kita semua berkaitan dengan perpajakan, yaitu diberlakukannya aplikasi Cortex per 1 Januari 2025 untuk semua wajib pajak termasuk organisasi kita ya. Nah, memang idealnya pelatihan Cortex ini secara offline, tetapi tidak ada salahnya kita kenalkan dulu barangnya gitu ya secara online. Nanti kalau memungkinkan ya dan berjodoh waktunya sangat bisa dilakukan pelatihannya secara offline karena menggunakan aplikasi Cortex ini membutuhkan praktek langsung di lapangan dengan akunnya masing-masing. Jadi siang ini kita akan lebih banyak membahas Cortex-nya secara apa namanya aturannya dan apa yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai kalangan masyarakat sipil ya, organisasi masyarakat sipil. Ya, mari saya akan share dulu ininya, materi yang akan kita bahas untuk siang ini. Mudah-mudahan bisa diikutin ya. Jadi materi ini tadinya saya siapkan lengkap sampai untuk praktek kortek, tapi karena waktu yang sangat singkat ya, maka untuk implementasinya saya tidak sajikan akhirnya ya di slide ini karena kalau saya gabung semuanya bisa 78 slide nanti teman-teman kebingungan gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai ya terkait dengan Kortek. Kenapa ada Kortek gitu ya? Itu yang kita perlu pahami bahwa ada peraturan-peraturan yang mengarah kepada pembentukan Kortek gitu ya. Dimulai dari tahun 2018 yang kemudian barangnya jadi dan kemudian ditetapkan dengan PMK terakhir yaitu PMK 81 tahun 2024 tentang pelaksanaan sistem pembaruan sistem inti administrasi perpajakan PSIAP atau bahasa gaulnya Kortek ya. PMK 81 ini yang menjadi dasar penerapan Kortek ini sebenarnya isinya luar biasa gitu ya. Diundangkan pada 18 Oktober tahun 2024 kemarin ya, yang berlaku efektif per 1 Januari 2025 itu isinya tebal ya. Kalau dibilang tebal, kenapa tebal? Karena babnya ada 11 bab, pasalnya ada 486, 484 pasal, ditambah dengan lampiran-lampiran contoh surat maupun dokumen perpajakan yang dari lampiran A sampai lampiran SSS gitu ya. Jadi kebayang ya, kalau dihitung dalam lembar halaman itu ada 642 halaman ya, di mana dalam PMK 81 tahun 2024 ini itu mencabut sekitar 42 PMK yang berlaku sebelumnya. Ya, tapi intinya dari PMK ini yang perlu kita ketahui ada 7 hal gitu ya, 7 bagian yang perlu kita pahami bersama.
Dari 7 bagian ini, saya kira yang kita akan perdalam adalah yang bagian pertama ini tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, ya. Kalau untuk WP yang PKP kita nggak jelaskan di sini karena saya kira sebagian besar kalangan non-profit ini tidak menjadi PKP. Jadi saya mohon maaf tidak menjelaskan bagaimana mekanisme nanti mendaftarkan sebagai PKP. Lalu yang akan kita bahas juga di sini adalah terkait PMK ini adalah bagaimana nanti kemudian membuat akun di Kortek, ya, kemudian cara menginput, membayar, menyetor gitu ya sampai melaporkan SPT gitu ya. Ini yang akan kita bahas di sini. Jadi tidak seluruh isi dalam PMK ini akan kita kupas tuntas ya. Itu akan butuh waktu 2 hari soalnya. Kalau kita kan hari ini siang ini cuma 2 jam. Berkaitan dengan penggunaan Kortek ini, maka sejak 1 Januari 2025 itu kita sudah diwajibkan berkomunikasi terkait perpajakan atau administrasi perpajakan itu secara elektronik, yaitu melalui yang pertama portal wajib pajak, yaitu akun Kortek itu sendiri, atau nanti juga akan ada semacam aplikasi atau laman yang terintegrasi dengan Kortek ya. Kalau dulu-dulu sebelum Kortek, DJP online gitu ya, itu kan ada beberapa laman atau aplikasi yang merupakan vendor di luar DJP yang terhubung dengan DJP. Seperti misalkan dulu ada pajak online, ya ada portal yang lain. Tapi yang sekarang belum ada ya, saya belum ketemu dengan laman tersebut. Jadi sekarang kita masih langsung ke portal WP, lalu komunikasinya kita akan dengan kontak center yang ada di portal Kortek gitu ya. Jadi semua dokumen perpajakan, baik surat maupun yang lainnya, itu akan semuanya melalui elektronik, akan dibuat secara elektronik sehingga karena secara elektronik nanti akan ada kewajiban tanda tangan secara elektronik gitu ya. Nah, berkaitan dengan elektronik ini, laporan atau komunikasi atau dokumen itu melalui elektronik, itu masih dibuka ruang juga oleh Kementerian Keuangan, oleh Dirjen Pajak ya. Dalam kondisi tertentu, kita masih bisa melakukannya dengan secara manual gitu ya. Apa yang menjadi syarat kita masih diperbolehkan komunikasi secara manual ya. Maksudnya secara manual tentu saja kita bisa langsung datang ke kantor pajak atau kita bisa kirim dokumen melalui pos ekspedisi gitu ya ke kantor pajak ya. Nah, kita masih boleh secara manual ini kalau ada kondisi tertentu. Yang pertama adalah kalau infrastruktur memang belum tersedia ya. Misalkan ada gangguan internet ya, atau memang di sana belum tersedia. Lalu juga tadi ya, yang kedua kalau ada gangguan tadi ya, internet gangguan, kebetulan sinyal naik turun gitu ya, kayak roller coaster, atau mungkin ada bencana, yaitu sangat mungkin kita masih diperbolehkan berkomunikasi dengan KPP, kantor pajak secara manual dengan dokumen yang dikirim. Nah, di dalam aturan pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak melalui Kortek ini yang secara elektronik, maka patokan waktunya itu menggunakan waktu Indonesia bagian Barat. Artinya teman-teman yang di wilayah tengah maupun timur ini sangat ada kelebihan waktu gitu ya, sejam dan 2 jam gitu ya. Kalau misalkan batasnya misalkan tanggal sekian, berarti kan jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman di tengah dan timur ya masih ada tambahan waktu 1 jam dan 2 jam ya. Jadi nanti semua dokumen elektronik harus ditandatangan secara elektronik, kemudian kantor pajak DJP pun akan membalasnya secara elektronik juga gitu ya, dengan menerbitkan pertama bukti penerimaannya. Setiap kiriman dokumen dari wajib pajak, DJP akan mengirimkan dokumen berupa surat penerimaan bukti penerimaan surat atau BPS. Ya, itu tertulis di dalam PMK 81 tahun 2004 di pasal 3 sampai 6. Untuk punya akun di portal Kortek, maka kita wajib pajak orang pribadi yang bekerja di kantor dan juga organisasi kita juga harus punya akun Kortek ya. Buat teman-teman yang organisasi dulu sudah melakukan kewajiban perpajakan melalui DJP online, maka Anda hanya butuh melakukan aktivasi akunnya gitu ya.
Demikian juga dengan wajib pajak orang pribadi, kita semua yang bekerja di kantor kita maupun yang menjadi pengurus mungkin ya, juga akan mengaktifasi kalau memang sudah punya akun pajak di DJP online. Tapi kalau masih belum punya sama sekali, maka memang wajib mendaftarkan ya. Nanti kita akan bahas untuk itu ya. Nah, berkaitan dengan tadi kita mau ngirim-ngirim dokumen secara elektronik, kan maka wajib ada tanda tangan yang elektronik ya. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini ada badan yang khusus yang bisa secara formal dan legal menerbitkan tanda tangan elektronik ya, e-sign elektronik ya, yang bentuknya barcode atau apa ya, barcode kalau nggak salah ya. Itu diberlakukan juga, boleh digunakan di akun Kortek kalau kita mau menggunakan tanda tangan elektronik yang kita sudah daftarkan tersertifikasi melalui badan yang atau apa namanya penyelenggara sertifikat elektronik ya di Indonesia. Tapi kalau Anda belum punya e-sign yang resmi tersertifikasi, maka kita tidak perlu juga mendaftarkan ke lembaga resmi sertifikasi, cukup minta surat elektronik ya, sertifikat elektronik melalui akun Kortek waktu kita mendaftar. Jadi sekaligus waktu mendaftar, kita mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik sebagai bukti e-sign yang akan menjadi wakil kita menandatangani semua dokumen perpajakan secara elektronik. Ya, ini terutama buat wajib pajak orang pribadi yang nanti akan berstatus sebagai wakil wajib pajak maupun kuasa wajib pajak. Apa itu wakil dan kuasa nanti kita akan bahas ya. Kita selesaikan dulu yang mengenai sertifikat elektronik ini. Nah, berkaitan dengan sertifikat elektronik yang tersertifikasi tadi, maka apa namanya dibedakan ya, mana yang untuk instansi, mana yang bukan instansi pemerintah, gitu ya. Nah, kalau semua dokumen sudah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik ya dan sudah di apa namanya divalidasi oleh aplikasi Kortek, maka dianggap apa namanya suratnya sudah disampaikan begitu ya. Nah, siapa yang berhak menandatangani yang berhak menandatangani dokumen-dokumen perpajakan secara elektronik mewakili kantor, maka tentu saja kalau kantor ada di sebelah kanan ya sebagai badan gitu ya. Nanti orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak ya. Atau bisa jadi orang pribadi yang selain wakil wajib pajak yang ditunjuk ya itu yang disebut dengan kuasa wajib pajak untuk menandatangani dokumen elektronik. Kalau orang pribadinya sendiri ya memang harus yang bersangkutan gitu ya. Tidak bisa diwakilkan. Boleh diwakilkan oleh wali atau pengampu kalau yang mau bikin akun Kortek adalah anak yang belum dewasa atau anak masih dalam pengampuan gitu ya. Atau memang orang pribadi yang ditunjuk oleh setiap wajib pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menandatangani dokumen elektronik, misalnya konsultan pajak gitu ya. Nah, ini diatur di pasal 10 PMK 81 tahun 2024. Nanti sertifikat surat-surat elektronik itu gitu ya akan permintaan sertifikat elektronik maksud saya itu akan disetujui oleh Departemen Keuangan maupun Dirjen Pajak gitu ya. Setelah ada permintaan kita untuk mendapatkan sertifikat elektronik melalui akun Kortek ya, nanti akan dibalas melalui akun Korteknya kita yang sudah dibuat atau nanti kemudian dalam akun Kortek kita akan menyebutkan alamat email kita ya. Maka surat itu juga akan dikirimkan ke email yang bersangkutan gitu ya. Sehingga nanti ada informasi dalam dua bentuk ya. Di akun kontaknya akan muncul notifikasi, di emailnya kita sebagai pribadi wajib pajak juga akan dapat balasan emailnya berkaitan dengan persetujuan sertifikat elektroniknya. Berkaitan dengan kirim mengirim ya, surat-surat ini, dokumen-dokumen ini, maka tanggal itu menjadi penentu ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tanggal itu menjadi penentu. Kalau misalkan kita berkomunikasinya tadi menggunakan akun Kortek, maka tanggal-tanggal yang ada di akun Kortek adalah tanggal yang dijadikan informasi tanggal kapan kita terima maupun kapan dikirim gitu ya. Kalau misalkan kirimannya di secara manual,
ya, atau masih belum manual, maksud saya pakai email gitu ya, kirimnya via email, maka tentu saja tanggal yang dijadikan rujukan tanggal terkirimnya submit di emailnya gitu ya. Kalau kirimannya secara langsung, manual secara langsung dokumen, maka itu tanggal berdasarkan apa namanya, bukti pengiriman surat dari ekspedisi pos maupun kurirnya. Jadi ini menjadi perhatian teman-teman ya, karena tanggal itu menjadi kunciannya. Karena biasanya kan surat-surat pajak itu bicaranya harus diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Nah, itu kan ada tanggal suratnya. Nah, dihitunglah dari tanggal itu sampai itu tadi deadline-nya kapan gitu ya. Nah, lalu tanggalnya ketemu nih, tanggal kunciannya. Dan jamnya adalah jam waktu Indonesia bagian Barat. Saya kira ini hanya untuk pengertian saja. Nah, nanti dokumen-dokumen yang sifatnya elektronik tertulis itu apa via akun Kortek itu ini banyak macamnya gitu ya. Ya, yang mungkin sering akan ketemu dengan kita semua di non-profit ini biasanya ya paling mungkin yang saya tandain merah ya. Mungkin kita akan sering dapat STP, nggak lagi surat secara fisik, tetapi surat secara elektronik melalui akun pajak gitu ya, melalui akun Kortek. Misalkan STP itu surat tagihan pajak. Sering kan ya teman-teman dapat surat cinta STP, tagihan terlambat lapor 100.000 atau mungkin terlambat setor. Nah, itu sering nanti akan lebih sering lagi kalau kita sudah menggunakan Kortek, itu surat-suratnya nanti akan nongol notifikasi. Anda terima surat dan sebagainya melalui akun Kortek. Ya, ada surat keputusan tentang pembetulan mungkin nanti gitu ya, atau surat SPT, ya, kemudian surat keterangan dan lain-lain ya. Artinya teman-teman nanti akan dibiasakan semua komunikasi dengan pajak akan melalui akun Kortek. Baik, kita coba lanjutkan bagaimana kemudian memulai menggunakan Kortek, tapi maka kita harus daftar dulu. Bagaimana cara daftarnya? Ini ada persyaratan yang harus dipenuhi buat orang pribadi, ya. Nah, kemudian buat badan, ya. Jadi ini tentu saja kalau orang pribadi persyaratannya ada syarat subjektif, syarat objektif gitu ya. Kemudian daftarnya di mana? Kemudian kewajiban daftar dokumen apa saja yang harus disiapkan. Nah, khususnya yang paling kanan saya perlu sampaikan bahwa kalau orang pribadi nanti mau mendaftar akun Kortek, maka akan menggunakan data berupa NIK ya, yang akan divalidasi sebagai NPWP. Jadi mulai 1 Januari 2025 ini, NPWP Anda nggak laku. Yang laku itu cuma NIK ya, karena apa? NIK adalah dianggap atau sudah persamakan sebagai NPWP sepanjang Anda sudah validasi. Dan aplikasi Cortex sendiri pun membacanya sekarang membaca NIK 16 digit. Berkaitan dengan pendaftaran di akun Cortex untuk orang pribadi ini persyaratannya yang pertama harus punya KTP, NIK gitu ya. NPWP yang kemarin nggak laku. Kemudian Anda jangan lupa juga mesti berbekal nomor KK karena waktu mendaftar di akun Kortek dipertanyakan juga nomor kakaknya sama nama ibu kandungnya. Saya juga nggak ngerti nih ya, kayak mau mengajukan kredit aja ya, tapi Kortek ternyata mengharuskan mengisi nomor kakak dan nama ibu kandung ya, serta nanti kemudian tempat kegiatan usaha ya. Jadi satu NPWP kita ini nanti akan ada tambahan informasi selain NPWP, akan ada tambahan informasi NITku. Masing-masing kita ini selain NPWP yang 16 digit pakai NIK akan ditambah 6 digit angka 000 di belakangnya sebagai tanda kita punya kegiatan usaha. Artinya kita bertempat tinggal di mana itu dianggap tempat kegiatan usaha kita. Suatu waktu mungkin kita jadi UMKM berbisnis, itu akan menjadi NITku atau alamat cabang atau tempat kegiatan usaha kita. Kalau untuk wajib pajak badan, ya syaratnya adalah cukup dengan NPWP yang lama, nanti daftarnya tambahin 0 di depannya, ya supaya jadi 16 digit gitu ya. Lalu nanti akan didaftarkan juga nomor tempat kegiatan usahanya. Jadi waktu aktivasi NPWP kita nih, badan dari portal JP Online, informasinya ditarik ke Kortek, itu akan dapat nomor NPWP yang 16 digit tadi ditambah 0 depannya dan akan ditambahin ekornya 6 angka 0 ya, jadi 22 digit karena setiap NPWP itu akan ditambahin dengan identitas tempat kegiatan usahanya berupa angka 0 ada 6 digit jadi 22 digit. Nah, karena
sebagian besar NGO atau CSO ini tidak umumnya nggak jualan barang jasa atau bukan PKP, maka tata cara mendapatkan pengukuhan PKP tidak saya jelaskan di sini ya. Eh, Nanti bisa kalau memang ada, nanti kita bisa komunikasi secara apa virtual atau secara informal di sesi yang lain. Kalau nanti kita udah daftar, maka kita akan diminta sebagai lembaga akan diminta siapa sih yang akan menjadi PIC. Apa ini? Person in charge atau orang yang bertanggung jawab ya. Kalau dulu waktu DJP online itu kan sebenarnya cukup mendaftar satu akun wajib pajak, kemudian pimpinannya mengajukan sertel, sertifikat elektronik, maka siapapun nanti yang dikasih kewenangan untuk menginput dan melaporkan pajak, sebenarnya cukup mendapatkan sertelnya dari pimpinan gitu ya, maka selesai. Tapi kalau di Kortek ini akan berbeda tata caranya. Jadi Kortek ini nanti akan ada orang pribadi yang itu adalah pimpinan organisasi yang akan ditunjuk menjadi PIC. Ya, PIC sebagai penanggung jawab dari wajib pajak badan organisasi kita. PIC ini kemudian nanti akan bertugas untuk membentuk atau memberikan role access ya. Role access ini berarti aturan main siapa orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk mengoperasionalkan korteknya organisasi, korteknya yayasan atau perkumpulan gitu ya. Jadi kita akan nanti PIC ini akan menentukan siapa orang-orang yang akan terlibat di dalam kortek ini. Nah, berkaitan dengan PIC, ada istilah yang disebut wakil atau kuasa wajib pajak badan di dalam aturan ini gitu ya, berkaitan dengan pengoperasionalan kortek. Istilah yang pertama adalah wakil wajib pajak. Salah satunya akan menjadi PIC. Siapa dia wakil wajib pajak? Adalah individu, orang yang akan nanti memiliki akses penuh kepada Kortek ya, dengan skema impersonate atau skema mewakili wajib pajak badan, mewakili yayasan. Orang-orang yang dimaksud, orang pribadi yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di aktenya yayasan atau perkumpulan atau organisasi kita. Kalau tidak ada di akte, dia tidak bisa disebut wakil wajib pajak dan tidak boleh dikasih kewenangan sebagai PIC. Ya. Kemudian nanti waktu mendaftar orang pribadi ini menjadi PIC atau wakil wajib pajak, maka akan diminta untuk membuatkan akun email pribadi. Saran saya, kalau bisa akun emailnya ya khusus saja yang untuk pajak badan ya, jangan dicampur sama email pribadi yang bersangkutan supaya apa namanya nanti kalau misalkan kan saya kira tidak mungkin ya pimpinan organisasi, mungkin ketua yayasan, mungkin direktur eksekutif tiap hari harus melototin Kortek karena ada yang input bukti potong harus approve kan PIC yang approve kan tidak mungkin ya disuruh-suruh. Kan biasanya kemudian PIC atau pimpinan ini akan mendelegasikan kepada mungkin manajer keuangan, mungkin yang lain gitu ya. Nah, kalau emailnya masuk email pribadi kan bisa jadi kekacauan secara pribadi gitu ya. Email pribadinya bos kebaca sama orang yang dikasih kewenangan. Jadi saya kira kalau nanti PIC ini akan mendaftar memilih untuk Kortek, saya kira emailnya sebaiknya email baru memang atas nama pribadi tapi yang khusus urusan perpajakan wajib pajak badannya atau yayasan atau organisasinya gitu supaya ya lancar lah urusannya gitu ya. Itu wakil wajib pajak, artinya orang-orang yang ada namanya di akte. Nah, siapa yang disebut kuasa wajib pajak? Yang disebut kuasa wajib pajak ini orang pribadi, yaitu pegawai yang bekerja di lembaga kita, di organisasi kita. Ya, bisa juga konsultan pajak yang berizin resmi dari asosiasi. Baik orang pribadi pegawai ya maupun konsultan pajak ini syaratnya harus punya kompetensi di bidang perpajakan ya minimal memiliki pengetahuan perpajakan syukur-syukur punya sertifikat brevet A B nah minimal A sama B ya C nggak perlu lah C itu ngurusin pajak internasional gitu ya termasuk kuasa yang ditunjuk dengan kuasa khusus oleh wajib pajak ya jadi bedanya gini kalau orang pribadi ini nanti masuk di akun Korteknya yayasan atau perkumpulan dan dia namanya ada di akte, maka orang ini kita sebut wakil wajib pajak.
Tapi kalau yang namanya tidak ada di akte, ya karyawan gitu ya, tadi konsultan pajak yang ditugaskan untuk di Kortek, itu dia disebut kuasa wajib pajak. Demikian ya. Ini alur kalau nanti akan mendaftarkan ke akun Kortek ya. Dimulai nanti kalau udah masuk di akun Korteknya, kita akan ada menu portal saya, kemudian kita akan melakukan perubahan status. Status dari kan kita daftar kan belum ada status PIC kan gitu ya. Maka kita akan pilih menu perubahan status. Ya, kemudian di dalam setelah masuk ke menu itu kita akan ada pilihan penunjukan wakil atau kuasa. Nah, di sana nanti akan ada informasi siapa saja wakil-wakil dari organisasi kita yang akan boleh akses di Kortek dan siapa-siapa kuasa yang akan bisa akses di Kortek. Salah satu wakil nanti akan ada checklist yang mirip PIC, penanggung jawab ya. Kemudian nanti diminta dokumen-dokumen pendukung tadi yang saya sudah sampaikan di depan untuk di-upload dalam bentuk PDF. Baru nanti kemudian kalau sudah selesai semua, diklik pernyataan dan simpan. Itu artinya kita sudah melakukan pengajuan sebagai kuasa atau wakil wajib pajak. Terkait dengan kuasa wajib pajak ini ya, terutama wakil wajib pajak yang menjadi PIC nanti akan mendaftarkan tadi ya orang-orang ya. Jadi orang-orang ini nanti kalau kita buka akun Korteknya yayasan atau perkumpulan atau organisasi akan ada di informasi umum gitu ya, akan ada namanya pihak terkait. Di sana nanti kalau kita klik itu akan kelihatan siapa-siapa orang yang bisa akses. Gitu ya. Kenapa harus banyak orang yang bisa akses? Karena biasanya kan di lembaga kita ini ada pembagian peran. Misalkan yang nanti nginput PPh 21 itu orang dari HR misalkan ya, dari HRD. Ya, mungkin yang input PPh unifikasi orang dari misalkan dari keuangan atau nanti yang kalau ada PPN-nya mungkin orang logistik. Nah, itu kan berarti harus dimasukkan sebagai kuasa wajib pajak kalau dia karyawan. Kalau dia orangnya ada di akte namanya taruh sebagai wakil. Gitu ya. Nah, semua pihak terkait yang ada di akun Korteknya organisasi itu statusnya namanya impersonating atau mewakili gitu ya. Impersonate itu mewakili. Jadi saya sebagai orang pribadi akan impersonate yayasan saya kan gitu ya. Lalu nanti role aksesnya kalau nama-namanya sudah ada, role aksesnya ini ada dua jenis. Akan disebut role access drafter itu kalau dia akan bertugas hanya mengisi atau membuat dokumen saja, nginput bukti potong misalkan gitu ya. Maka dia role aksesnya cukup drafter saja. Tapi nanti ada orang-orang yang akan dikasih kewenangan nambah approve atau posting istilahnya gitu ya. Kan kalau bikin bukti potong waktu di DJPON harus posting. Kalau di akun Kortek nanti istilahnya udah bukan posting tapi menerbitkan. Nah, ini yang boleh menerbitkan adalah yang role aksesnya signer termasuk PIC gitu ya. Seperti itu nanti role akses untuk orang-orang yang wakil atau kuasa wajib pajak di dalam akun Kortek. Ini sekedar tambahan informasi bahwa dasar hukum pemilihan atau penentuan wakil atau kuasa ini sebenarnya ada diatur dalam Undang-Undang KUP ya. Ada dua pasal dalam Undang-Undang KUP yang mengatur tentang wakil maupun kuasa wajib pajak badan. Yang ada di pasal 32 yang kemudian di Undang-Undang KUP pasal 32 ini diturunkan di dalam PP 50 tahun 2022 dan kemudian diturunkan di PMK-PMK yang terkait. Tapi ada di pasal 44E itu yang kemudian turunannya langsung PMK, tidak melalui PP. Terkait pasal 44E ini memang menjadi kendala terutama bagi asosiasi profesi konsultan pajak karena harusnya kan pengaturan teknis itu tidak di PMK menurut mereka, harusnya di undang-undang, paling tidak di PP gitu ya. Tapi ya inilah aturan yang ada. Nah, dari pasal-pasal ini maupun PP ini coba mari kita lihat sebentar sekilas seperti apa. Karena kita semua ini yang peserta hari ini mungkin kita akan menjadi kuasa atau mungkin kita akan menjadi wakil wajib pajak. Mari kita cermati ya peraturan ini supaya kita paham. Kalau kita jadi wakil, kita tupoksinya apa saja. Kalau kita jadi kuasa, tupoksinya apa saja. Di dalam pasal 32 Undang-Undang KUP itu dijelaskan bahwa ayat 1 dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
Wajib pajak diwakili dalam hal A, diwakili oleh siapa? Badan, ya, wajib pajak badan oleh pengurus ya. Jadi kalau kita menjadi pengurus yayasan, pengurus perkumpulan, maka pasti kita akan jadi wakilnya organisasi. Ayat 2, wakil yang dimaksud ya, bertanggung jawab. Nah ini nih ya, teman-teman perhatikan ini. Teman-teman yang sekarang posisinya adalah pengurus organisasi. Ayat 2 ini menjadi penting. Bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng terkait atas pembayaran pajak yang terutang. Jadi, kalau nanti perpajakan organisasi kita itu ada masalah, mungkin jadi harus ada kurang bayar dan sebagainya, maka pengurus atau wakil yang ada di Kortek itu akan bertanggung jawab secara pribadi. Mohon maaf kalau ada kurang bayarnya yayasan atau perkumpulan, bisa jadi hartanya Anda harus diikhlaskan untuk menutup. Tetapi waduh ngeri banget Pak. Tapi jangan khawatir, ada pengecualian. Kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, DJP, bahwa kedudukan kita ini sebagai pengurus tidak memungkinkan untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang tersebut. Kenapa? Biasanya kan gini, pengurus organisasi itu kan tidak aktif sehari-hari tuh. Biasanya yang aktif sehari-hari mereka akan menunjuk badan pelaksana ya, yang dipimpin oleh direktur dan manajer gitu ya, dan dibantu para manajernya. Maka kalau kita bisa menyampaikan hal ini kepada pajak DJP, maka kita tidak akan ikut bertanggung jawab secara pribadi dan harus secara tanggung renteng. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa menjelaskan atau memang kita sebagai pengurus aktif mengelola yayasan atau perkumpulan, maka kita akan bertanggung jawab sampai urusan ininya secara pribadi maupun tanggung renteng, gitu ya. Ayat 3-nya orang pribadi atau badan dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini sebenarnya sekarang di Kortek sudah tidak diperlukan. Kenapa? Kalau sudah kita daftarkan sebagai pihak terkait, maka sebenarnya orang-orang yang ada di dalam daftar pihak terkait, merekalah orang yang diberi kuasa oleh yayasan atau perkumpulan. Jadi kalau ayat 3 ini, dulu sebelum Kortek itu harus ada surat secara dokumen tertulisnya. Kalau sekarang cukup ada akun Korteknya, lalu masuk dalam daftar pihak terkaitnya, akun Korteknya organisasi, gitu ya. Nah, orang pribadi atau badan yang dapat ditunjuk sebagai kuasa ini, di ayat 3A-nya, ya, kuasa yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Artinya, kita ini sebagai karyawan, kalau masuk dalam akun Kortek sebagai kuasa wajib pajak organisasi kita, kita harus punya kompetensi dalam aspek perpajakan ya. Kecuali kuasa untuk wajib pajak orang pribadi yang suami istri ya, istrinya bisa mewakili suaminya atau suaminya mewakili istrinya, atau mewakili keluarganya yang saudara semenda satu derajat gitu ya, mewakili anaknya misalkan gitu ya, atau kakeknya mewakili anaknya ya, gitu masih bisa gitu ya. Terus di ayat 4 disebutkan bahwa termasuk pengertian pengurus di dalam ayat 1 tadi di atas adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan atau organisasi. Jadi itu pengertian pengurus ya yang akan bertanggung jawab secara pribadi dan secara renteng atas pembayaran pajak terutang kalau ada masalah. Di penjelasan undang-undangnya itu diperjelas lagi kompetensi terutama ya, yang ayat 3 tadi kan minta kompetensi tertentu. Apa? Untuk karyawan itu kompetensi tertentunya itu minimal jenjang pendidikan. Paling enggak latar belakang pendidikannya pernah belajar pajak itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan benar-benar menggunakan konsultan pajak, maka konsultan pajak ini harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan konsultan pajak itu ada peraturan teksnya lagi, itu harus konsultan pajak yang bersertifikat dari Asosiasi Konsultan Pajak gitu ya. Nah, ayat 4 tadi bicara pengurus adalah orang-orang yang punya kewenangan gitu ya. Tapi di sini diperjelas. Kalau orang yang nyata punya kewenangan menentukan kebijakan atau mengambil keputusan, ya,
tetapi orang tersebut tidak masuk namanya dalam akte, ya. Bisa jadi mungkin direktur gitu ya, direktur eksekutif nggak masuk di akte namanya karena ditunjuk oleh pengurus. Direktur eksekutif itu termasuk orang yang bisa dijadikan wakil. Kalau tadi yang nggak ada di akte kan harus jadi kuasa, tapi khusus direktur eksekutif, ya, maka dia bisa masuk sebagai kelompok wakil, walaupun namanya tidak masuk dalam aktenya organisasi, tetapi dia punya kewenangan untuk menentukan kebijakan maupun mengambil keputusan, misalnya menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, tanda tangan cek, dan seterusnya. Maka direktur tidak harus menjadi kuasa, tapi dia bisa masuk sebagai wakil. Kira-kira gitu ya. Nah, di pasal 44E, ya, ini mengatur tentang kuasa ya. Ternyata di pasal 44 ini detail kuasa ini diatur dalam PMK juga gitu ya. Nah, mari kita bedah lagi terkait aturan teknisnya untuk kuasa ini ya di PP 50 tahun 2022. Tadi kuasa disebutkan bahwa siapa bisa menjadi kuasa, konsulen pajak, pihak lain maupun keluarga. Keluarga ini hanya untuk orang pribadi loh ya. Tidak boleh untuk perusahaan atau yayasan. Yang yayasan cuma berlaku untuk yang A atau B, konsulen pajak atau pihak lain ya. Nah, dijelaskan juga di ayat pasal berikutnya ya, ini mengenai eh, apa ketentuan mengenai konsultan itu ya. Di dalam pasal 52, konsultan kan ini bisa menjadi kuasa gitu ya, sebagai kuasa wajib pajak. Tapi konsultan ini akan tidak dianggap, tidak boleh menjalankan sebagai kuasa, tidak dianggap sebagai kuasa nih kalau dalam tugasnya dia itu si konsultan pajak ini menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan. Jadi misalkan gini gampangannya, kita meng-hire konsultan pajak untuk ikut terlibat dalam Kortek sebagai kuasa. Tapi kemudian si konsultan ini ngajarin hal-hal yang tidak sesuai ketentuan misalkan gitu ya. Selama ngajarin sesuai ketentuan saya kira masih fine-fine saja, tapi kalau nggak sesuai ketentuan kan berisiko buat wajib pajaknya ya. Berisiko mungkin kena sanksi administrasi atau sanksi pidana, maka ini apa namanya, si konsultan pajak ini tidak boleh melaksanakan kewajibannya sebagai kuasa wajib pajak. Kira-kira maksudnya begitu ya dari pasal ini ya. Kemudian konsultan pajak pasti akan diawasi oleh Kementerian Keuangan karena melalui asosiasi profesi, maka semua diawasi oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui ya terkait dengan apa namanya kuasa ya. Nanti wakil wajib pajak maupun kuasa itu akan diberikan role akses gitu ya. Kira-kira nanti role aksesnya bisa dibedakan untuk beberapa hal ya. Kita akan bisa memberikan role akses untuk masalah urusan penunjukan pencabutan pemotong atau pemungut PPh PPN. Ini nanti ada sendiri orang yang bisa dikasih role akses itu. Ada orang yang akan bertugas dengan role akses masalah perubahan data wajib pajak gitu ya dan sebagainya ya. Kemudian ada role akses untuk registrasi, untuk kuasa ya, role akses untuk permohonan PKP, role akses untuk daftarkan PWB, role akses untuk penetapan wajib pajak non aktif dan tidak, dan seterusnya. Jadi ada beberapa orang yang akan dapat tugas masing-masing sesuai role akses yang ditentukan. Tapi intinya semua ini bisa dilakukan oleh satu orang PIC. Ya, semua ini bisa dikerjakan oleh akun Kostek yang berstatus PIC. Kalau dia bukan PIC, maka tidak bisa melaksanakan seluruh ya aktivitas atau seluruh menu-menu yang ada di Kortek, terutama untuk approve atau e-sign ya. Itu tidak bisa ya, hanya PIC yang bisa semuanya. Tapi wakil atau kuasa hanya akan diberikan role akses tertentu. Istilahnya kalau kita bicara software itu, software ini ada paling tinggi tingkatannya super admin. Nah, demikian juga PIC. PIC di Cortex adalah sebagai super admin. Nanti kuasa maupun wakil dia adalah sebagai admin-admin saja gitu ya yang akan melaksanakan sesuai tugasnya masing-masing. Itu berkaitan dengan kuasa maupun wakil ya supaya teman-teman paham ya. Jadi sekarang sudah punya bayangan ya, saya akan jadi apa nanti di dalam Korteknya lembaga kita masing-masing. Nah, berikutnya perubahan yang ada di Kortek ini adalah berkaitan dengan jatuh tempo setoran
pajak gitu ya. Kalau dulu-dulu sampai dengan 2024 ya, sampai dengan Desember 2024 kan PPh itu disetor paling lambat tanggal 10 gitu ya. 10 bulan berikutnya. Kalau sekarang mulai pakai Cortex 1 Januari 2025, setoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, untuk yang PPh ya, baik kalau yang di kita seringnya kan PPh final, PPh 21, PPh 23 gitu ya. Tadinya setor tanggal 10, sekarang bisa setor tanggal 15. Nah, bagaimana Pak sekarang nih Februari ini udah tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 18 atau 19 sekarang ya. Udah telat dong Pak saya Pak. Kan kemarin-kemarin Kortek masih bermasalah dan sudah dijanjikan oleh pemerintah bahwa akan ada penyempurnaan perbaikan katanya sampai Maret gitu ya perbaikan Korteknya. Jadi selama perbaikan katanya omon-omonnya adalah tidak akan dikenakan sanksi perpajakan, denda terlambat setor maupun denda terlambat lapor. Karena memang saya sendiri kok mempraktekkan tombol untuk bayar dan lapor itu baru aktif, baru bisa dioperasionalkan di Kortek itu sejak awal Februari. Waktu Januari itu tombol itu ada tapi tidak bisa diapa-apain, cuman tampil saja. Makanya kan jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena sekarang urutannya ya nggak bisa main setor aja gitu ya. Nginput dulu bukti potong, sudah dapat semua input, terbitkan atau posting, ketemu angka pajaknya sekian, baru Anda akan pilih menu bayar dan lapor. Bayarnya untuk PP21 itu akan digabung sekaligus. Nggak kayak kemarin-kemarin teman-teman suka bikin mecah-mecah SSP gitu ya. SSP untuk yang staf tetap sendiri, SSP untuk konsultan sendiri, SSP untuk peserta kegiatan sendiri, SSP untuk proyek A sendiri. Ah, sekarang nggak bisa. Sekarang semua setoran PP21 gabung jadi satu dalam satu kode e-billing. Gitu ya. Terus Pak, gimana nanti kalau yang saya setorannya pecah-pecah? Nanti saya bahas di sesi berikutnya gitu ya. Tapi sekarang saya mau sampaikan bahwa membayarnya itu e-billingnya untuk PP21 itu jadi satu, semua gabung. Entah itu staf tetap, entah itu konsultan, entah itu peserta kegiatan, entah itu pesangon yang PPh 21-nya kemarin-kemarin disebutnya PPh final, sekarang gabung jadi satu. Ya. Untuk PP23 gimana Pak? PP23 sama ya, setorannya mundur tanggal 15, tapi dibedakan untuk PPh 23 yang jasa gabung jadi satu dengan jasa. Jangan digabung dengan PPh 23 yang sewa ya, sewa barang berharga. PPh 23-nya beda, jangan digabung. Kalau PP21 iya digabung, tapi kalau PP23 jangan digabung. Jasa gabungnya sama jasa, sewa dengan sewa ya. PPh final juga demikian. PPh final yang satu jenis ini misalkan sewa tanah dan bangunan ya gabung di satu enggak apa-apa. Tapi kalau dengan jasa konstruksi ya dibedakan gitu ya. Nanti ada pilihan jenis pajaknya di akun Kortek, kira-kira gitu. Nah, berbeda dengan PPh, kalau PPN sekarang setorannya di akhir bulan berikutnya ya berbarengan dengan pelaporannya ya. Kalau untuk setoran untuk apa namanya laporan untuk laporan itu masih sama, tidak ada perubahan, tetap berlakunya adalah paling lambat tanggal 20 setelah masa akhir pajak ya. Jadi kalau laporan Januari paling lambat tetap masih 20 Februari gitu ya dan seterusnya ya. Nah, yang membedakan di sini berkaitan setoran terutama kalau ketemu setorannya itu misalkan tanggal 15-nya tanggal kalendernya warna merah atau hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya atau hari libur nasional. Kalau kemarin-kemarin kan harus setornya sehari sebelum tanggal merah gitu ya. Kalau sekarang disamakan dengan pelaporan. Kalau ketemu tanggal merah, maka boleh setornya mundur ya. Kalau tanggal 15-nya ketemu tanggal merah, hari Sabtu, hari Minggu, boleh setornya pada hari kerja berikutnya. Bisa jadi Senin, tapi kalau tanggalnya hitam. Kalau tanggalnya kita merahin, gimana dong? Ya, tetap tanggalnya hitam yang boleh merahin kan pemerintah ya. Tadi kan teman-teman pertanyaannya kan Pak saya kan biasanya nyetor masing-masing kan proyek-proyek minta buktinya sendiri-sendiri Pak. Setoran pajaknya proyek A sendiri, setoran pajaknya proyek B sendiri. Terus gimana Pak kalau tadi Bapak bilang PPh dasarnya harus gabung di satu? Tenang, akun Kortex sekarang sama kayak Gojek ya. Sekarang bikin mirip-mirip GoPay, mirip-mirip OVO, mirip-mirip
Dana gitu ya, mirip-mirip banyak lah gitu ya, banyak akun e-wallet gitu ya. Jadi sekarang akun Kortek menerbitkan menu yang namanya deposit pajak. Jadi Anda kalau mau mecah-mecah SSP kayak selama ini, masing-masing proyek beda-beda SSP, Anda setorannya jangan nyetor ke pajak yang bersangkutan, jangan setor PP21, jangan setor PP23, tapi setor kode pajaknya adalah deposit pajak ya, ada kodenya sendiri. Kodenya 411618, KJS-nya 100. Kan kalau setor PP21 kan 41121. Kalau setor PP23 kan 41124 kan gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda tetap mau menggunakan cara lama, setor SPP-nya pecah-pecah, maka Anda harus setornya ke deposit pajak. Tapi ingat ya teman-teman, deposit pajak ini akun kayak sama kayak GoPay. Mungkin kalau GoPay bisa dicarikan dalam rupiah ya. Kalau deposit pajak, hati-hati, tidak bisa cairkan. Kenapa? Kalau duit sudah masuk lanjut ke pemerintah, maka jangan pernah harap Anda uangnya bisa kembali. Kalau Anda, Pak, saya terlanjur transfer ke ini Pak, deposit pajaknya 1 miliar Pak. Padahal pajak saya cuma 100 juta. Yang 900 juta gimana Pak? Bisa Anda ajukan pengembalian, tarik masuk ke transfer bank, tapi diperiksa dulu. Ya kan, ternyata diperiksa ada kewajiban pajak lain yang tahun-tahun sebelum pakai Kortek ketemu kurang bayarnya banyak. Akhirnya apa? Sisa deposit pajaknya nggak bisa kembali utuh 900, tapi kepotong-potong karena ada pajak-pajak lain. Jadi saran saya kalau Anda mau deposit pajak, depositlah ala kadarnya sesuai hitungan pajak yang akan kita setor besok, bulan depan. Itu saja ya, karena apa? Nggak bisa kita minta balik. Boleh diminta balik, tapi diperiksa. Kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita tadi sudah nyimpen-nyimpen di deposit pajak, masing-masing proyek sesuai hitungannya, maka nanti kalau kita udah nginput bukti potong semuanya, waktu kita klik bayar dan lapor, itu kita akan ada pilihan. Mau bikin e-billing atau mau pindah buku deposit pajak. Nah, jadi cara membayarnya tadi dua gitu ya. Melalui deposit pajak atau melalui billing. Gitu ya. Deposit pajak bisa kita lakukan sebagai alat bayaran kalau kita mengisi klik bayar itu dengan memindah bukukan deposit pajak sebagai setoran pajak ya. Jadi e-billingnya sudah dimasuk ke deposit pajak, maka nanti tinggal klik bayarnya dengan memilih memindah bukukan deposit pajak sebagai setoran pajak. Dengan demikian, kalau kita punya akun deposit pajak, terhindar dari yang namanya terlambat setor ya. Beda sama kalau kita pakai billing biasa seperti biasa, bisa jadi kita terlambat setor lewat dari tanggal 15. Tapi kalau deposit pajak, yang penting kita sudah menginput bukti potong lengkap ya kan. Biasanya bukti potong setiap bulan kita akan input bersama dengan transaksi gitu ya. Nanti kan otomatis kalau diposting atau diterbitkan bukti potongnya, otomatis pajaknya akan terutang nongol angkanya. Jadi kita tahu, oh akhir bulan pajak harus dibayar sekian. Kan kalau kita punya deposit pajak, tadinya nyetor ke deposit pajak, kita tinggal klik aja pemindah bukuan deposit pajak sebagai setoran. Tidak perlu bikin e-billing, nanti kemudian kode e-billingnya kita bawa ke bank, atau kita bawa ke Indomaret, atau kita bawa ke yang lain-lain gitu ya, merchant-merchant yang lain. Jadi itu kegunaannya deposit pajak terkait untuk pembayaran supaya tidak terlambat. Pemindah bukuan ini ya sekarang kalau umumnya kan kita selalu mengajukan permohonan untuk pindah buku ya, baik kita salah setor pajak maupun apa yang lain-lain kan kita harus melakukan permohonan. Jadi ini informasinya bahwa sekarang pemindah bukuan pun juga bisa dilakukan secara jabatan ya. Untuk apa saja satu jabatan itu ada 7 item gitu ya. Untuk yang pengajuan melalui permohonan kita itu ada 4 item yang di atas ya. Itu silakan teman-teman nanti pelajari. Umumnya pindah buku itu kalau kita salah setor kode pajak, mau nyetor PP23 tapi tulisannya PP21, maka harus pindah buku. Kalau kemarin-kemarin kan untuk bikin pindah buku ini secara manual itu jawabannya paling lama apa selama 30 hari. Jadi sebulan nunggunya. Kalau kemudian di JP online kemarin sudah ada PBK itu bisa lebih cepat, tidak harus nunggu 30 hari. Cuman sekarang PBK di DJP online sudah tidak bisa dipakai. Walaupun kita mau pindah buku pajak tahun 2024,
aplikasi DJP online nolak kalau bikin e-PBK. Yang boleh mengajukan PBK kalau tanggalnya tahun 2025 harus menggunakan PBK di akun Kortek. Kira-kira gitu ya teman-teman berkaitan dengan pemindah bukuan. Bagaimana implementasi dari Kortek itu sendiri ya. Jadi saya mau menjelaskan urut-urutan kalau kita mau mendaftar ya. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama kita harus mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dulu ya di dalam akun Kortek ya sebagai wakil wajib pajak badan. Nanti kalau sudah berhasil mendaftar, lalu kita akan melakukan permohonan sertifikat elektronik sebagai bukti kita mendapatkan e-sign ya, sertifikat elektronik kan menjadi wakil kita sebagai e-sign kita ya untuk seluruh dokumen perpajakan. Kalau ini sudah, maka langkah ketiganya kita meregistrasi Korteksnya organisasi kita ya. Kalau sudah punya DJP online, DJP online kan tinggal diaktifasi saja. Nah, urutannya gini. Waktu mendaftar akun Kortek itu akan ketemu 2 kondisi. Ya, akan ketemu 2 kondisi. Kondisi pertama adalah Anda benar-benar belum punya akun pajak di DJP online. Ya, kan bisa jadi Anda belum punya kan? Mungkin karena lupa e-fin-nya, jadi Anda nggak bisa aktivasi NPWP-nya di DJP online. Maka untuk masuk ke Kortek, Anda benar-benar harus memulai kliknya yang daftar di sini. Gitu ya. Berbeda dengan kondisi kedua, kalau Anda sudah punya akun di DJP online, maka nanti akan lakukan aktivasi akun wajib pajak yang lingkaran bawah. Untuk yang baru sama sekali yang bikin akun Kortek dan sebelumnya belum punya akun di DJP online, maka langkahnya klik daftar di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, yang wajib Anda klik adalah yang hijau ya, ya wajib pajak memiliki NIK. Nggak mungkin Anda nggak punya NIK. Nanti kalau udah klik itu, maka ada pilihan 4, kiri perorangan, ya, kemudian instansi pemerintah, badan, dan pemungut PPN. Yang Anda lakukan yang kiri dulu ya, jangan yang badan ya, karena Anda harus bikin PIC sebagai akun sebagai PIC dulu. Perorangannya harus kita klik. Kalau sudah perorangan diklik, nah maka kita akan klik yang pendaftaran dengan aktivasi yang kiri ya, dengan NIK atau aktivasi NIK itu yang diklik yang di kiri. Selanjutnya kalau udah diklik di kiri akan tampil informasi begini, mengisi data identitas wajib pajak. Isiannya harus sampai penuh ke bawah gitu ya. Tapi saya mau contohkan. Ini contoh saya mencoba mendaftar asumsi saya tidak punya akun DJP online. Karena memang saya tidak punya akun DJP online. Kenapa Pak? Kok Bapak ngajarin pajak tapi nggak punya akun DJP online? Ini kan sesuatu yang anomali. Karena saya tidak dapat e-fin. Itu yang menurut saya orang pajak salah juga ya. Ngasih NPWP ke konsulan pajak kok ya nggak dikasih e-fin. Gimana mau daftar kalau nggak punya e-fin? Sudah mengajukan permintaan e-fin, ya nggak dibalas-balas, ya sudahlah. Artinya saya nggak bisa. Maka saya coba mendaftar gitu ya. Tiba-tiba waktu mendaftar saya udah ngisi lengkap semuanya, kok muncul itu nomor identitas nasional, NIK saya diduplikasi. Kaget juga saya. Wong saya nggak punya akun DJP online kok diduplikasi, apa ada yang pakai NPWP saya, NIK saya kan gitu, bertanya-tanya gitu ya. Ternyata ini kalau muncul seperti nanti Anda daftar di sini, kan nanti awalnya Anda kondisi satu asumsinya, Anda tidak punya akun DJP online gitu ya, maka kan harus bikin daftar baru di Kortek. Kalau muncul seperti ini, jangan panik. Itu artinya sebenarnya NIK kita sudah dipadankan menjadi NPWP. Jadi jangan diteruskan proses ini ya. Anda salah ngeklik. Jadi jangan ngeklik daftar di sini. Berarti Anda cukup nanti validasi saja gitu ya untuk daftar akun Kortek. Nah, kondisi kedua sekarang. Tadi kondisi pertama ternyata saya harusnya kondisi kedua sudah punya NPWP dan terdaftar di DJP online. Saya merasa nggak punya daftar nggak terdaftar di DJP online, tapi ternyata sudah ya. Rupanya mungkin orang pajaknya baik hati saya didaftarkan gitu ya, nggak perlu karena ini Pak Hadi kayaknya konsulan pajak saya daftarin deh. Kira-kira kayak gitu kali ya. Oke, sekarang kondisi 2. Klik itu yang bawah, maka akan muncul isian permintaan akses digital. Isi semua gitu ya, isi terutama ini. Nah, yang diisi, saya nggak berani ngisi checklist yang kedua, pertanyaan kedua. Kan pertanyaan pertama, apakah wajib pajak sudah terdaftar? Pasti harus kita checklist dong ya, sudah terdaftar. Karena kan kita mau aktivasi. Kemudian yang bawahnya, sebagai penanggung jawab wajib pajak
pajak perusahaan atau bukan. Nah ini kalau Anda nanti dapat tugas sebagai PIC, Anda tolong checklist. Buat Anda yang cuman karyawan, tidak akan jadi PIC ya jangan di checklist kayak saya ya, jangan checklist karena saya karyawan saja nanti atau saya konsultan pajak. Tapi saya nggak pernah mau jadi konsultan pajak karena apa? Syaratnya harus pakai apa namanya perusahaan resmi konsultan pajak. Sementara saya kan pribadi, jadi saya nggak akan pernah jadi konsultan pajak dan nggak mau jadi konsultan pajak bikin perusahaan konsultan pajak karena agak repot. Ya, isinya ini dan selesai ke bawah, terus selanjutnya nanti akan divalidasi, suruh kirim foto, memfoto langsung, jadi upload langsung foto. Ini saya ngetes aja waktu daftar. Ya, nanti kalau sudah selanjutnya akan dapat validasi foto. Fotonya beres apa enggak? Jadi saya pertama daftar itu gagal karena apa? Kejauhan fotonya. Jadi harus agak dekat kamera agar kepalanya tampak besar. Bukan besar kepala, tapi maksudnya biar kepalanya tampak besar gitu ya. Setelah divalidasi, oke, nanti akan muncul ikhtisar profil wajib pajak. Nah, disinilah kemudian kita sudah punya akun Cortex sebagai orang pribadi. Kira-kira gitu ya. Selanjutnya, nah, kalau sudah punya akun, maka selanjutnya kita akan mengajukan permohonan sertifikat elektronik gitu ya, sebagai PIC atau super admin ya selanjutnya. Nah, ini urut-urutannya ya. Nanti kalau sudah punya akun Cortex tadi jangan keluar gitu ya, tapi cukup nanti cari menu di dashboard yang isinya My Portal ya, My Portal. Nanti kemudian cari pilihan untuk permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Lalu nanti pilih sertifikatnya gitu ya. Kalau Anda pernah atau sudah punya sertifikat e-sign yang tersertifikasi melalui badan sertifikasi yang resmi di Indonesia ya. Ya, maka pilihlah yang nanti sertifikat yang tersertifikasi. Tapi kalau kayak kita punya, cukup pilih yang minta kode otorisasi dari DJP. Nah, kemudian nanti kita akan diminta upload foto ya. Kemudian biasanya akan dikonfirmasi nanti dengan Dukcapil gitu ya. Kemudian dicentang ya pernyataan bahwa data yang diisi sudah benar, lalu submit ya. Nanti akan ada balasan dari akun Cortex ya, dari portal ini, dari kantor pajak DJP ya, akan masuk di menu My Portal. Nanti akan ada notifikasi-notifikasi yang muncul gitu ya, bahwa sudah diterima. Atau kemudian nanti di emailnya akan ada pesurat namanya BPS, email tentang BPS, bukti penerimaan surat. Nah, seperti itu ya urut-urutannya untuk kita mengajukan sertifikat elektronik. Kalau sudah punya sertifikat elektronik kita sebagai PIC, langkah berikutnya kita menginput nama-nama siapa wakil dan siapa kuasa. Tolong pastikan bahwa orang-orang yang akan menjadi wakil atau kuasa ini juga sudah punya akun Cortex supaya bisa langsung terhubung kalau kita nanti memasukkan yang bersangkutan sebagai wakil atau kuasa dan nanti akan muncul kalau udah terisi semua akan muncul di dalam pilihan My Portal itu yang isinya pihak terkait nanti akan muncul ya di ini akan muncul ya di My Portal akan muncul siapa wakil wajib pajak ya antara lain misalkan nih oh ini ada ketua bendahara ya dan seterusnya pengurus ya masuk tuh di pihak terkait ya artinya ini panjang tabelnya akan panjang ke kanan nanti di paling kanan selanjutnya akan ada checklist siapa di arah wakil-wakilnya yang menjadi PIC ya ini tampilan yang di ini ya, sudah kita ini oke ternyata ini waktu itu kondisinya tertunda ya jadi belum kelihatan selanjutnya ya seperti itu untuk mendaftarnya ya teman-teman jadi yang penting buat teman-teman adalah kita mendaftarkan akun kita sebagai orang pribadi, terutama PIC, dan nanti akan menjadi kuasa atau wakil, lalu baru kita akan registrasi mendaftar untuk mendapatkan organisasi kita ya, mengaktifasi NPWP kita yang organisasi. Dalam ini pembahasan Kortek, saya kembalikan ke Mbak Indah, lumayan panjang ya ceritanya ya, Kortek ini. Silakan Mbak Indah. Oke, baik terima kasih Mas Hadi. Materi hari ini banyak banget ya Mas ya. Yes, benar Mbak, Oke. Kortek ini berat. Iya, Apalagi sekarang masih benar. muter-muter ya. Heeh. Mungkin sebelum kita mulai sesi diskusi ya Mas ya, kita foto bersama dulu bareng teman-teman. Oke, silakan teman-teman, boleh dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, ada dua grid nih teman-teman. Silakan dibuka dulu kameranya.
Oke, Kak Funji, Kak Krisna, Kak Made, Kak Fatiana, Kak Amelia, Kak Dwi, Kak Elizabeth. Oke, sudah aku hitung sampai 3. Teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3, senyum. Cheese. Oke, di grid kamarnya, teman-teman boleh senyum juga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin kita lanjutkan sesi diskusi. Oh, oke. Ini Nah, di gitu kan Mbak kolom Indah kan, chat ya kan? ada pertanyaan, Mas Hadi. Oke, ya Dari silakan. Kak Dwi Sabekti, mau nanya terkait sertifikat elektronik. Jika lembaga sudah memiliki sertifikat elektronik yang masih aktif, pertanyaannya, apakah harus meminta sertifikat elektronik yang baru? Gitu, Pak Hadi. Oke, Silakan baik. dijawab, Pak Terima Hadi. kasih pertanyaannya Mbak Dwi ya. Jadi, sertifikat elektronik yang kemarin dipakai untuk portal DJP online itu tidak bisa digunakan di akun Kortek. Ya, jadi akun Kortek itu dia aplikasi Kortek ini tidak lanjutan dari DJP online, dia terputus ya. Jadi aplikasi yang berbeda. Sehingga belum semuanya bisa kemudian migrasi ke akun Kortek. Oleh karena itu sertifikat elektronik ini wajib diajukan pada saat Anda mendaftarkan akun Kortek sebagai pribadi, terutama pribadi PIC, maka akan Anda sekaligus juga mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Jadi yang kemarin-kemarin masih punya sertifikat elektronik untuk DJP online, untuk laporan tahun 2024, itu dia hanya bisa digunakan untuk di portal DJP online, tetapi tidak untuk di portal Kortek. Demikian ya, Mbak Dwi, mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu, Mbak Indah. Baik, terima kasih Mas Hadi. Kak Dwi, kira-kira apakah ingin menanggapi? Atau ada pertanyaan lain? Boleh, silakan open mic aja Kak Dwi. Sudah cukup Mbak Indah, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi. Kira-kira apa nih teman-teman kendalanya? Hanya mungkin karena hal baru gitu ya, atau Mungkin. ini karena online kan agak susah ya, terkendala kita kalau mau praktek buka Kortek gitu ya. Jadi Ya. sebenarnya slide saya nih harusnya saya sajikan 78 halaman Mbak Indah. Tapi kan sisanya itu untuk praktek. Dan kalau online itu saya kira memang tidak memungkinkan kita praktek. Lebih tepat memang harus offline. Karena apa? Data pajak itu kan sifatnya konfidensial, ya kan? Nanti kalau offline, maka kita bisa melihat di laptopnya masing-masing tanpa peserta lain mengetahui transaksinya kita, sehingga lebih enak komunikasinya. Tapi kalau online, saya pun sebenarnya yang saya siapkan paling banter screenshot untuk beberapa cara mengoperasionalkan Kortek gitu ya. Tapi kemudian nama lembaganya harus saya blur gitu. Karena kan itu punya orang. Nah, memang tantangannya itu untuk pelatihan pajak itu memang lebih pas itu kalau offline. Tapi tidak apa-apa, ini kan namanya juga pengantar Kortek bagi OMS gitu ya, Mbak Indah ya. Iya, Oke, itu baik. kira-kira. Ya, Oke, Mbak silakan, Mbak. Indah. Oke, silakan teman-teman yang lain boleh. Oh, nih Saya dari bisa Pak tanya, Hendy nih, silakan. ya. Banyak Ya, resen. Pak Adi, selamat siang. Saya mau tanya, Pak. Ya. Eh, kalau misalnya saya menggunakan konsultan pajak, Mm-mm. kemudian apa namanya PIC saya direktur, Mm-mm. diajukan sebagai direktur dan masuk. Kemudian saya khawatir kalau direktur saya kemudian sibuk di lapangan, kemudian tidak bisa Mm-mm. melakukan apa kayak penerbitan itu. Kan ada menu penerbitan tuh, Pak, Ya, betul. atau approval. Potong, ya. Apakah saya juga bisa dimasukkan, Pak, di Oke. bagian kuasa atau wakil? Oke, Mas Nggak posisinya mungkin sebagai wakil ya, ya. kuasa. Mas posisinya sebagai kuasa taruhlah ya gitu ya. Iya, ya. Satu itu sudah yang direktur, kita kita sebagai penerbit kan untuk penerbitannya gitu, Pak. Ya, jadi gini, memang ini tantangan gitu ya. Nggak mungkin ya, pilihannya kan nggak mungkin kita meminta direktur atau PIC dari lembaga untuk aktif di Kortek gitu ya. Pasti akan Iya, mendelegasikan. Ya, maka pilihannya gini, minta izin kepada pimpinan yang menjadi PIC agar nanti
misalkan kita percaya dengan konsultan pajaknya, gitu Ya. ya, maka akun PIC-nya boleh dioperasionalkan oleh konsultan pajaknya. Sehingga dia bisa menginput data dari yang kita kasih ke mereka, kemudian dia bisa juga ngeklik juga menerbitkan bukti potong, ya, kemudian si konsultan akan dapat angka pajaknya kan yang dihitung. Konsultan akan Ya. menginformasikan nih kepada kita nih di organisasi, ini pajaknya sekian, tolong Anda setorkan. Saya bisa Benar. bikinkan e-billingnya kan gitu ya, kalau belum punya deposit pajak. Nanti kan kode e-billing akan diserahkan kepada kita nih, maka orang keuangan di kantor kita akan bayar. Ya. Nanti kode billingnya sudah akan sudah ada, lalu nanti si konsulen bisa meneruskan untuk lapor gitu ya, karena kan untuk lapor tuh wajib setor dulu. Nah, Ya. nanti bisa itu jalan sampai kemudian laporan jadi, bisa diklik submit. Nah, ini bisa dilakukan semua oleh konsultan pajak, tapi syaratnya dia harus masuk menggunakan akun PIC-nya, akun korteknya PIC. Seperti itu, Ah, Mas, yang bisa dilakukan. ya. Itu mungkin agak sulit, Pak. Ya. Saya Iya, kurang agak tahu bisa sulit. bisa Mm-mm, bisa tapi dipercaya apa PIC, enggak. bener, PIC nggak boleh lebih dari satu. Oh, enggak bisa, Pak ya. Saya kira Nggak kayak bisa, saya juga bisa PIC itu harus dimasukin salah gitu. satu, tapi wakil Oh, boleh banyak gitu ya. Wakil boleh banyak, PIC cuma satu. Yang bisa oh, mengapprove itu hanya PIC, submit itu hanya PIC. Karena memang kan tadi aturan mainnya kan bahwa PIC sebagai ya, penanggung jawab itu kan punya tadi tanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng gitu ya. Jadi benar. memang itu yang perlu ini. Kalau memang kita mau mempercayakan kepada pihak lain, maka kasihlah akun PIC-nya. Tidak bisa yang bukan PIC melakukan submit. Gitu, Mas. Baik, baik, Pak. Terima Iya. kasih, Pak. Oke, terima kasih juga. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin boleh. Oke, silakan Kak Lesti. Selamat siang Pak Hadi. Mbak, Iya, selamat siang. Ini mau nanya terkait Cortex. Apakah Cortex ini hanya berlaku untuk pajak 2025 atau juga 2024? Misalnya ada keterlambatan pembayaran pajak 2024. Apakah bisa berlaku untuk urusan Cortex 2025 atau tidak? Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kortek hanya berlaku untuk transaksi perpajakan mulai 1 Januari 2025. Kalau kita masih punya urusan pajak-pajak sebelum tahun 2025, maka kita masih harus menggunakan portal DJP online di sana. Kecuali kalau kita mau mengajukan permohonan pindah buku atas pajak-pajak tahun 2024, tapi kita melakukannya sekarang tahun 2025, maka mengisi pindah bukunya bisa melalui akun Kortek, karena di portal DJP online menu EPBK sudah tidak bisa digunakan walaupun permintaan permohonan pindah bukunya tahun pajak 2024 atau sebelumnya. Jadi Kortek hanya berlaku untuk transaksi perpajakan tahun 2025 saja. Yang 2024 kita masih harus menggunakan aplikasi sebelumnya yaitu portal DJP online. Demikian ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Siap Pak, makasih. Oke, makasih juga Mbak Eva. Oke, selanjutnya ada dari Kak Murniawati, Bentara Papua. Kami belum berhasil daftar akun PIC. Infonya karena masalahnya harus pisah harta. Gitu Pak Hadi. Silakan Pak Hadi menanggapi. Oke, baik. Nah, kasusnya berat ini ya, pisah harta. Kalau teman-teman gini, mencoba mendaftarkan atau aktivasi akun Kortek secara online melalui portal Kortek, kalau masih punya kendala, maka tidak ada pilihan lain. Tidak bisa kita coba ulang-ulang gitu ya. Nggak ada pilihan lain, Anda harus datang ke kantor pajak, ketemu helpdesk atau AR-nya, atau mungkin saja di kantor pajak itu ada satgas untuk Kortek. Nanti mereka akan bantu sampai akun kita bisa keluar. Jadi kalau memang ada masalah-masalah saat kita daftar di Kortek melalui online, maka saran saya datang langsung ke KPP. Mungkin itu ya jawabannya, Mbak Indah. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Murni?
Oke, siapa katanya. Sebenarnya mungkin ini banyak ya pertanyaan dari teman-teman atau bingung kali ya mau nanya itu gimana. Atau mungkin bisa anu Mbak Indah, siapa tahu ada yang sudah mengoperasikan Kortek, tapi Mhm. kemudian ada kendala dalam hal menginput atau yang lain, boleh juga diceritakan, di-share di sini gitu ya. Oke, kira-kira kalau teman-teman punya pengalaman ya, Mas Hadia terkait Cortex ini ya, boleh silakan teman-teman berbagi pengalaman aja. Kita sharing-sharing santai aja. Ya betul, karena kan sudah ada yang mulai mengoperasikan nih sekarang nih ya. Contohnya lah saya juga ngoperasiin. Saya ngoperasiin ambil jam kerja, itu lemotnya luar biasa. Saya pilih saya kerja malam, bahkan dini hari ya. Tapi ternyata tidak lancar juga. Ada beberapa udah masuk, tapi beberapa kemudian mental, tiba-tiba error, tiba-tiba apa namanya lockout gitu ya. Memang karena nih fase-fase sekarang ini sejak Kortek banyak dikritik oleh para wajib pajak, ini IT-nya mungkin kerja keras gitu ya, 24 jam. Jadi kadang kita ingin input enak, tiba-tiba error karena mungkin IT-nya developer sedang melakukan proses penyempurnaan Kortek. Jadi tidak bisa diprediksi ini kita selama masih dalam pengembangan ini. Ya benar juga mungkin kata orang pajak ya, dalam 3 bulan ini sampai Maret mungkin akan masih banyak penyempurnaan sehingga kita akan terganggu. Untungnya kemarin baru yang antara perusahaan ya, perusahaan yang ada PPN-nya, akhirnya kan diizinkan menggunakan aplikasi yang lama nih, e-faktur ya. Tapi buat kita-kita yang PPH itu enggak boleh pakai aplikasi yang lama. Kita ini yang urusan PPH ini, pajak penghasilan, tetap sudah harus menggunakan aplikasi Kortek. Kalau ada kendala, wah gara-gara Kortek saya terlambat setor segala macam, menurut orang pajak kita berikan aja alasannya gitu ya. Nanti tidak akan kena sanksi karena memang janjinya pemerintah ini selama 3 bulan kita tidak akan kena sanksi, baik sanksi keterlambatan setor maupun terlambat lapor. Cuman kan masalahnya ini negara kita ini baru omon-omon nih. Yang kita tunggu sekarang ini suratnya bahwa memang Ditjen Pajak membebaskan sanksi untuk periode bulan Januari sampai Maret 2025 ini yang kita tunggu. Cuman sampai sekarang kok saya belum dapat update apakah sudah ada surat tersebut yang membebaskan sanksi. Makanya kita semua masih ragu-ragu sekarang. Pak, saya sudah terlambat nih hari ini. Katanya itu pengumuman terakhir boleh mundur sampai tanggal 17. Oh, tapi sekarang udah lewat tanggal 17. Nah, terbaru muncul tuh saya dapat gambar ya, guntingan gambar paling lambat tanggal 20. Benar apa enggak? Saya tidak bisa menjamin selama surat itu belum ada secara resmi dari DJP. Begitu. Ini pengalaman saja sih Mbak Indah ya, mau sharing-sharing. Siapa tahu teman punya masalah yang lain, monggo di-sharing. Silahkan. Baik. Terima kasih Mas Hadi. Teman-teman, boleh silakan ayo kita sharing-sharing aja sama Mas Hadi. Ini sesi terakhir ya Mas Hadi ya. Online-nya lagi nanti ya, belum dipikirkan kapan ya. Iya betul. Mumpung pelatihannya masih berjalan nih, kira-kira masih ada setengah jam lagi. Teman-teman boleh open mic atau mungkin masih malu-malu boleh melalui chat box nanti kami bantu bacakan. Gitu. Kalau Kira-kira belum ada ada nggak pertanyaan, pengalaman boleh saya teman-teman? bertanya. Kalau belum ada pertanyaan, boleh saya bertanya. Boleh Pak Hadi, silakan. Dari berapa peserta yang hadir, siapa yang udah punya akun Kortek? Pertanyaan saya itu. Boleh raise hand yang sudah punya akun Kortek? Oke, Pribadi, ya. Pribadi nih, pribadi dulu nih, yang sudah punya akun Kortek. Boleh raise hand. teman-teman yang sudah punya akun Cortex pribadi, boleh raise hand atau boleh jawab di chat box. Ya, boleh. Oke, Apa ini aja? ada dari Yayasan Bintang Oke, Langit. satu ya. Oh, mungkin sambil nunggu yang lain ya, Kak Hafidatul mungkin mau sharing, boleh silakan. Oke, dua. Ya, itu ada lagi. Lesti, oke dua. Ya, teman-teman yang sudah memiliki aplikasinya, Boleh yang dua orang ini bergantian menyampaikan gimana pengalaman mendaftar akun Kortek supaya peserta lain punya bayangan. Ya, Mbak Indah, oke, silahkan. baik. Silakan mungkin dari Kak Lesti atau Kak Hafidatul, silakan. Silakan Kak Oh, Hafidatul. Oke, halo dari Kak semuanya. Lesti, silakan. Iya, memang waktu awalnya kami eh, pemakaian Cortex, kesusahan awalnya adalah PIC-nya kami adalah direktur dan harus memakai akun pribadinya direktur.
Dan akhirnya kami harus ke kantor pajak untuk langsung dibuatkan sama kantor pajak Kupang KPP-nya di sini. Mm-mm. Ya itu yang kesusahannya kami karena dia impersonat dari PIC harus menuju kuasanya lagi. Seperti Iya, itu terus sih. jadi PIC-nya siapa, Mbak? PIC-nya akhirnya siapa? PIC-nya sampai sekarang akhirnya awalnya masih direktur tapi diturunkan ke kami yang finance. Oke, Untuk PIC saat jadi ini masih finance. Iya. Oke, ya artinya Karena itu kan mm-mm. karena kesusahannya kan awalnya PIC-nya adalah direktur, tetapi kami hanya bisa buat bukti potong, tidak bisa Iya, terbitkan. Jadi yang betul. seperti itu yang agak kesusahan kami. Akhirnya kami membuatnya PIC-nya di keuangan. Mm-mm. Hanya kan dia harus sambung ke SPT-nya itu. Nah, SPT-nya Betul. apakah dia akan berlanjut ke yang menjadi PIC yang penandatanganan? Kayak begitu, Pak. Oke, terima kasih sharingnya. Iya, mungkin kalau memang PIC, Anda sebagai PIC, kalau ngelihat apa akun Kortek, panduannya bahwa PIC itu akan sampai nanti ngelaporkan, Mbak. Jadi semuanya Iya, akan dengan PIC, begitu. siap. Sip, Itu makasih aja sih. sharingnya. Mm-mm. Ya. Mantap. Baik, terima kasih Kak Lesti atas sharingnya. Mungkin Yang satu satu lagi tadi, tadi Mbak. dari Kak Hafidotul, silakan Kak, boleh open mic. Ya, halo, selamat siang. Selamat Yang sore. Mbak. Oh ya, untuk awal, maaf kedengaran kan ya suaranya? Ya, dengeran. Oh, oke. Jadi sebelumnya itu boleh jujur, awalnya karena emang yang bagian untuk pemotongan pajak itu sudah masuk ke job desk bagi kami, tim finance. Tapi sebelumnya itu kami tim finance itu belum mengetahui bahwa ternyata 2025 itu harus menggunakan Cortex. Dan waktu itu saya baru mengurus untuk pemotongan pajak tahunan di kantor pajak. Habis itu baru tahu ternyata ada Cortex. Nah, di situ saya langsung confirm ke bagian helpdesk bahwa untuk ini bagaimana ya caranya untuk bisa beralih ke Cortex. Dan di situ saya dikasih panduan untuk mengikuti, ada file untuk mengikuti tutorial pembuatan akun. Habis itu untuk bagaimana caranya PIC itu menunjuk staff lain yang untuk mencatatkan bukti potong. Tetapi untuk saat ini kami tim finance itu hanya bisa untuk melakukan pencatatan bukti potongnya saja. Tapi untuk yang terupload ataupun itu masih tetap atas nama PIC. Tapi untungnya direktur kami itu memperbolehkan untuk kami tim finance menggunakan akunnya saat untuk mengupload bukti potong atau enggak melaporkan eh, potongan pajak setiap bulannya, seperti itu. Oke, iya. Jadi, ya, Anda diperbolehkan menggunakan akun PIC ya. Iya, betul sekali, Yang mana Bapak. lebih enak, artinya direkturnya tetap ikut memantau kalau gitu. Iya, Iya, beda dengan tadi ya. Yang pertama kan semuanya diserahkan ke keuangan, tapi memang sih yang kedua ini lebih ideal. Artinya direktur tetap ikut terlibat walaupun dia nggak rutin di apa harian, tapi dia tetap akan mantau karena semua aktivitas itu notifikasinya akan masuk ke akunnya PIC sama emailnya yang bersangkutan gitu. iya. Oke, Iya, terima kasih, Bapak. terima kasih sharing-sharingnya. Kembali ke Mbak Indah. Terima kasih Kak Hafidotul atas sharing-sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain silakan jika ingin bertanya terkait apa yang sudah di-sharing sama dua teman kita. Oke. Sekiranya belum Apakah ada, saya nambahin sedikit kalau belum ada. boleh? Silakan Mas Hadi. Ya, sambil nunggu ada pertanyaan. Jadi mungkin ini tambahan informasi saja buat yang sudah mulai menginput bukti potong PPh21 maupun unifikasi. Untuk PPh21 terutama yang dulu kalau bukan karyawan tetap atau konsultan yang kita input, kalau dulu di DJP Online kan cuma satu kode pajak gitu ya, yang bukan pegawai lainnya. Kalau sekarang di Kortek itu pilihannya banyak. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih karena isi itemnya itu sangat banyak. Ada jasa penerjemah, ada honor ya gitu ya, ada penceramah, ya trainer segala macam, ada pilihannya banyak.
Jadi nanti teman-teman kalau memotong PP21 konsultan yang dibayar oleh organisasi Anda, kira-kira nanti Anda harus tahu jabatan atau apa konsultan ini cocoknya pakai kode pajak yang mana. Karena ada juga nanti artis ada di sana gitu ya. Jangan-jangan konsultan kita artis statusnya. Jadi nanti teman-teman pilihannya akan jadi beragam mulai di Kortek. Kalau di DJP cuma satu ya, bukan pegawai lainnya. Jadi waktu itu cuma pegawai tetap gitu ya, yang 21.100.01 lalu 21.100.09 bukan pegawai lainnya. Lalu nanti ada 21.113 yang peserta kegiatan. Kalau sekarang peserta kegiatan juga ada 5 item di sana. Ada kegiatan apa, pelatihan, magang, ada kegiatan macam-macam, ada kegiatan lainnya. Jadi kadang-kadang kalau saya bingung, ini daripada pusing-pusing ambil aja kalau peserta kegiatan ya kegiatan lainnya. Kemudian kalau konsultan karena pilihannya banyak banget dan kadang-kadang nggak cocok sama konsultan yang ada di NGO, akhirnya saya pilih jasa konsultan segala bidang yang dipilih kodenya ya. Jadi teman-teman ini sebagai tambahan informasi saja ya buat yang sudah mulai menginput bukti potong PP21 karena kita paling seringnya di PP21 gitu ya. Banyak-banyak konsultan yang orang pribadi. Nah, itu jangan salah memilih kode pajaknya gitu ya. Karena dengan memilih kode pajak itulah yang membedakan kita ini memungut PP21 untuk siapa. Jabatan apa posisinya dia apa konsultannya itu dari pilihan itu karena nanti setorannya kan gabung jadi satu setorannya adalah KJS-nya yang 411 21 100 bulanan entah itu staf tetap entah itu konsultan yang namanya macam-macam tadi di Kortek ya entah itu peserta kegiatan yang nerima lokal transport maupun perdim gitu ya itu kan harus dipilih masing-masing jadi satu gabung termasuk yang pensiun mendapat pesangon misalkan atau selesai mendapat uang kompensasi kan itu PPh-nya dulu di DJP online masih PPh 21 final sekarang udah gabung jadi satu jadi ini tambahan dari saya kalau teman-teman sudah mulai menginput bukti potong PPh 21 demikian juga kalau sudah mulai menginput PPh unifikasi baik PPh 23 jasa sewa maupun PPh final yang lain gitu ya jadi khusus jasa itu juga pilihannya banyak. Jangan salah ya, misalkan nanti jasa internet, jasa kampanye, media campaign, dan sebagainya itu ada pilihannya masing-masing. Jangan salah kamar saja. Itu tambahan dari saya, Mbak Indah. Artinya saya membuka ruang juga pertanyaan pajak yang di luar Kortek juga, supaya teman-teman juga bisa nyangkut nanti masuk ke Korteknya. Gitu Mbak Indah. Oke, terima kasih Mas Hadi. Teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, ada yang open mic nih. Oke, Kak Lesti, silakan. Selamat siang, Pak. Mau nanya nih, Ya, silakan. terkait pemotongan pajak. Contohnya gini, kita punya staf tetap yang digaji bulanan, terus dia juga dibayar sebagai jasa konsultan kayak gitu. Itu bagaimana mekanisme, bagaimana kode yang saya pilih, Pak? Apakah sebagai staf tetap iya, konsultan juga iya. Jadi bukti potongnya itu bagaimana? Nah, itu kami mengalami kebingungan dengan hal kayak begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau waktu masih pakai portal DJP online, ya itu orang yang sama, nama maupun NPWP-nya dalam bulan yang sama, itu kan enggak boleh potong dengan dua jenis kode pajak ya, satu jenis kode pajak pegawai tetap, satu kode jenis pajak bukan pegawai lainnya, harus digabung jadi satu kecuali kalau uang itu berasal dari potongan PP dosen berasal dari uang kegiatan. Ya. Jadi waktu portal JP online harus gabung jadi satu. Nah, untuk Kortek ini saya belum tahu persis apakah ada penolakan yang sama dengan DJP online tidak. Artinya bisa juga dicoba gitu ya, Mbak Epang, Mbak Lesti, untuk orang yang sama nama dan NPWP-nya, coba kita masukkan di bukti potong yang MP ya, BPMP yang keadaan tetap, satu lagi kita coba masukin pakai yang BP21 untuk yang bukan pegawai tetap. Jadi saya belum pernah mencoba Mbak Epang, Mbak Lesti, nanti saya coba dulu ya, artinya saya belum bisa menjawab secara pasti apakah masih
sama polanya seperti waktu DJP online bahwa nama dan NPWP yang sama tidak boleh menggunakan dua kode pajak yang berbeda dalam hal yang satu pegawai tetap, yang satu bukan pegawai lainnya gitu ya. Seperti itu barangkali saya belum bisa memastikan ya. Nanti di luar ini kalau ini selesai saya akan kasih jawabannya setelah saya mencoba karena kebetulan yang saya coba input di dalam transaksi-transaksi yang saya lakukan dengan membantu beberapa teman NGO kok kebetulan belum ketemu orang yang nama dan NPWP-nya sama dalam dua jenis pajak, satu sebagai konsultan atau yang menerima honor-honor di luar gaji sebagai staf tetap. Seperti itu Mbak Epang, Mbak Lesti, mudah-mudahan masih bisa ini. Nanti jawabannya saya belum bisa kasih sekarang gitu ya. Oke Pak. Siap, Pak. Makasih Nanti Pak. kami coba. Pengalaman saya belum dapat gitu ya. Baik, terima kasih Kak Lesti. Oke, Masih kan? ada waktu kan Mbak? Masih Iya, ada waktu waktunya kan? masih banyak Mas Hadi. Sebelum Oke. sesi ini ditutup, silakan teman-teman. Mau sharing-sharing, boleh banget. Oke, teman-teman silakan. Atau mungkin boleh melalui chat box, nanti aku bantu bacakan. Oh gitu. Oh ini ngasih Oke, Mas Hadi, belum ada pertanyaan. Apakah Mas Hadi mau menyampaikan sesuatu lagi atau kira-kira sudah cukup atau gimana? Sebenarnya kalau saya nyampein satu lagi akan bisa panjang karena kan akan ngomongin teknis gitu ya. Oke, Barangkali Mas saya Hadi. cukupkan dulu sih Mbak. Oke, teman-teman, mungkin ini kita cukupkan aja ya, Mas Hadi. Silakan, Mas Hadi, closing statement-nya. Ya baik, terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Ya tak terasa kita sudah hampir di penghujung pelatihan gitu ya secara online berkaitan dengan materi hari ini. Ya pesan saya adalah karena Kortek ini barang baru gitu ya, maka memang mau nggak mau kita harus pelajari betul gitu ya semua item-item yang diminta, terutama yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, PP21, PPh unifikasi dan seterusnya. Dan sampai saat ini memang Kortek ini sedang taraf penyempurnaan karena banyak kendala termasuk juga bekerjanya yang masih lemot. Maka kalau Anda masih menemukan masalah-masalah, pilihan pertama sabar gitu ya. Pilihan kedua adalah segera konsultasikan ke kantor pajak berkaitan dengan penggunaan aplikasinya maupun fitur-fitur dan menu-menunya. Karena memang walaupun kita banyak bertanya pun nanti mungkin saja Anda akan ketemu juga dengan AR atau helpdesk yang tidak mudah juga menjawabnya karena berkaitan dengan fitur dan menu-menu ini yang paling paham adalah si pembuat dari akun aplikasi Korteknya. Jadi sekali lagi pesannya adalah pelajari betul Kortek gitu ya karena masih dalam tahap penyempurnaan tetapi kita harus kenali barangnya supaya kita tidak salah dalam menerapkan perpajakan karena barang ini sudah wajib per 1 Januari 2025. Mungkin itu saja pesan dari saya, Mbak Indah, kepada teman-teman peserta. Terima kasih atas perhatiannya. Beberapa orang mungkin peserta yang aktif dari sejak hari pertama pelatihan, ya, atau mungkin juga baru ikut hari ini. Terakhir saya sampaikan permohonan maaf kalau dalam penyampaian materi saya ada hal yang kurang berkenan, mungkin juga tidak jelas dan sebagainya. Saya tetap terbuka untuk berinteraksi dengan teman-teman sekalian walaupun sudah selesai pelatihannya. Nanti silakan bertanya kepada Mbak Indah kalau mau kontak langsung ke saya. Itu saja. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Waalaikumsalam. Mas Hadi, terima kasih banyak atas paparan hari ini. Terima kasih banyak atas keikutsertaannya. Semoga sehatlah selalu. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Nanti kita akan infoin lebih lanjut melalui newsletter. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.